latihan soal terkait dengan persediaan atau inventory. Ibu akan membahas soal-soal yang ada di dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah jilid Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK edisi 2 buku 1 karangan Dwi Martani dan teman-teman. Oke, sekarang kita lihat latihan 63. Di dalam latihan 63 ini ditanyakan mengenai jika diasumsikan perusahaan menggunakan sistem periodik, kita disuruh menyiapkan semua ayat jurnal atau entries yang dibutuhkan, termasuk closing entries untuk mencatat beban pokok penjualan, COGS-nya, cost of goods sold-nya, dan di mana berdasarkan perhitungan fisik atau stock of name ada ending inventory atau persediaan akhir pada bulan Januari sebesar 110 unit. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini kita pertama-tama akan menjurnal ya. Untuk tanggal 1 Januari di sini ada persediaan awal, ada stok ya, ada stok awal atau persediaan awal sebesar 100 unit ya, dikali 12.000 unit. Ini nggak perlu di jurnal. Oke, pada tanggal 4 Januari itu perusahaan melakukan penjualan 80 unit dengan harga Rp 16.000 per unit. Karena perusahaan menggunakan sistem periodik, maka untuk mencatat penjualan, jurnalnya adalah debitnya piutang, kreditnya penjualan. Karena di sini tadi diketahui semua pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit, ya, tidak secara tunai, maka yang timbul dari transaksi penjualan adalah debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan sebesar Rp1.280.000 yang berasal dari 80 unit dikalikan dengan 16.000 per unit. Oke, sekarang pada tanggal 11 Januari ya, ada pembelian 150 unit dengan harga 13.000 per unit. Oke, kalau sistem periodik ya, maka pada saat terjadi pembelian itu adalah debitnya pembelian, kreditnya hutang dagang atau cash. Karena tadi semua pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit, maka jurnalnya adalah kreditnya hutang dagang. Ya, kita kalikan unit dan harga beli per unitnya, yaitu 150 kali 13.000 dapatnya 1.950.000. Oke, sekarang tanggal 13 Januari ya, ada penjualan 120 unit ya dengan harga 17.500. Oke, maka debitnya adalah piutang dagang, kreditnya penjualan ya, 120 kali 17.500 sama dengan Rp 2.100.000. Oke, tanggal 20 Januari pembelian sebesar 160 unit pada harga 14.000. Oke, maka kita kalikan ya, 160 unit kali 14.000, jurnalnya debit pembelian kredit hutang Rp 2.240. Tanggal 27 Januari penjualan sebesar 100 unit pada harga 18.000 per unit. Ya, maka totalnya adalah 1.800.000. Oke, nah sekarang kita disuruh mencari nilai persediaan untuk bulan Januari sebesar 110 unit. Oke, nah bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk 110 unit berarti kita lihat dari, karena untuk FIFO first in first out adalah barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang itu yang pertama kali kita jual, maka asumsinya dari tanggal transaksi-transaksi sebelum transaksi sebelumnya, sebelum transaksi terakhir itu adalah sudah terjual ya. Misalnya kita lihat 1 Januari dan 11 Januari transaksi yang berasal dari pembelian sebelum tanggal akhir bulan itu dianggap sudah habis terjual ya. Yang pertama kita lihat dari saldo awalnya ya, dianggap sudah terjual. Pembelian ini dianggap sudah ada barang yang terjual. Pembelian tanggal 20 Januari dianggap ada barang yang sebagian terjual.
Oke, nah tapi di sini unitnya adalah 160 unit. Nah, berarti kita lihat kalau misalnya ada sisa barang sebesar 110 unit merupakan persediaan akhir yang belum laku terjual, ya ini 110 unit ini nanti adalah ending inventory yang akan dilaporkan dalam balance sheet atau laporan keuangan. Nah, oke, berarti ini adalah sisa 110 unit. Berarti kita asumsikan ya di sini yang terjual dengan harga 14.000 unit adalah 50 unit dikalikan dengan 14.000 unit ya. Jadi kita lihat di sini berapakah nilai akhir dari 110 unit, yaitu adalah 110 dengan pakai harga yang mana? Pakai harga pembelian terakhir yaitu tanggal 20 Juni pakai harga 14.000. Berarti 110 dikali 14.000 sama dengan 1.540. Oke, sekarang bagaimana nih kalau misalnya tidak diketahui di soal? Hitunglah nilai persediaan pada Januari, gitu kan? Itu kan hitunglah nilai persediaan akhir pada bulan Januari, kan nggak dikasih tahu di soal. Kalau di sini dikasih tahu. Nah, gampang, kita cari saja ya. Kita cari beginning unitnya 100 unit ditambah pembeliannya yaitu terjadi pada tanggal pembeliannya terjadi 2 kali pembelian persediaan, yaitu di sini 150 unit tambah 160 ya, di sini kita tambahkan 150 dan 160 dikurangi dengan penjualan atau sales. Kita lihat di sini penjualannya adalah 80 ya ditambah dengan 120 ya. Nah, ditambah dengan ada penjualan lagi tadi ya sebesar 100 ini ya. Nah, totalnya adalah beginning persediaan awal 100, purchase pembelian 310, salesnya 300. Nah, maka ending inventory-nya adalah persediaan awal 100 ditambah 310 ya, itu 410 dikurangi dengan 300, maka ending inventory-nya 110. Ya, begitu ya kalau misalnya di dalam soal tidak dijabarkan hitunglah persediaan akhir, maka kita carinya pakai cara yang ini ya. Oke, karena di sini sudah ada selanjutnya caranya sama ya, untuk menentukan harga belinya itu memakai harga dari pembelian pada transaksi terakhir ya. Nah, oke, sekarang persediaan itu 110 sudah. Oke, sekarang kita berapakah HPP untuk unit yang terjual? Harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya untuk 300 unit yang terjual. Ya, kita lihat ya. Kalau misalnya di soal juga nggak diketahui, hitunglah HPP-nya ya untuk unit yang terjual. Nah, kita lihat aja di sini 300 unit ya. 300 unit ini dapatnya dari sini. Ya, jika misal di soal tidak diketahui sama ya seperti ini. Kalau misalnya diketahui, misalnya hitunglah 300 unit, ya udah kita hitung dari sini. Tapi kalau di soal nggak dibilangin ya, kita carinya seperti ini. Oke, berarti HPP-nya adalah kita lihat dari tanggal pembelian. Tanggal pembelian ya, di sini 1 Januari adalah saldo awalnya ya 100 unit, karena kalau untuk FIFO berarti yang di awal first in first out, yang pertama kali masuk gudang itu yang pertama kali dijual, berarti yang terakhir sisa. Berarti ini tanggal 1 Januari unit 100 dikali harga beli ya, maka nilai HPP-nya kita kalikan 100 kali 12.000. Oke, nah untuk 11 Januari 150 dikali 13.000 ya, 1.950. 20 Januari 50 dikali 14.000 ya, sama dengan 17.000, maka totalnya sama dengan 3.850 ya. Nah, ini nah di sini ya. Oke. Ya. Nah, oke, sekarang
Yang terakhir adalah kita membuat closing entries, yaitu untuk mencari saldo akhir persediaan untuk menutup saldo akhir persediaan 110. Nah, makanya kalau dalam sistem akuntansi periodik itu tidak ada transaksi yang terkait persediaan. Semuanya persediaan akhirnya itu dicari kita berdasarkan jurnal penutup. Artinya persediaan akhir itu dicari berdasarkan total unit persediaan berdasarkan stock of name atau perhitungan fisik persediaan. Karena dalam sistem persediaan periodik tidak ada yang namanya book inventories atau buku persediaan ya. Jadi kalau dalam perpetual ada buku persediaan, jadi kelihatan alur mutasi dari persediaan yang masuk dan keluar. Sedangkan kalau di dalam periodik itu semuanya ditampung dalam akun penjualan dan pembelian. Nah, persediaan akhirnya itu dicari berdasarkan closing entries. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita akan menimbulkan persediaan akhir ya, karena nanti persediaan akhir ini akan muncul di balance sheet atau di laporan posisi keuangan. Nah, ini merupakan persediaan yang belum laku terjual dan merupakan aset kita yang akan kita taruh di aset lancar. Maka persediaan akhirnya sebesar 1.540.000, dapatnya dari sini hitungannya HPP. HPP-nya berarti harga pokok ya penjualan atau beban pokok penjualan atau COGS. Nah, ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Oke, ini. Nah, sekarang pembelian kita di awal pembelian di debit. Kalau kita tutup pembelian, kita harus saldonya biar 0. Maka pembeliannya kita kreditkan, yaitu sebesar 4.190.000. Ini ya dapatnya dari sini nilai pembelian. Oke. Nilai pembelian dapatnya dari sini ya. Total pembelian di sini. Ya, total pembelian kita totalin ya. Itu dapatnya 4.190.000 ya. Sekarang persediaan awal adalah 1.200.000. Pada saat sebelum ditutup, persediaan awal adalah di debit. Setelah itu pada saat sebelum penutupan di awal ya, saldo awalnya adalah 1.200.000 di debit. Nah, pada saat kita tutup, saldo awalnya itu kita kreditkan biar jadi 0. Jadi 1.200.000 di debit. Nah, oke ya. Oke. Itu untuk pertanyaan yang pertama sudah selesai semua. Untuk membuat kita disuruh membuat jurnal ya. Jurnal penutup, kita disuruh menghitung persediaan akhir, menghitung harga pokok penjualan, jurnal-jurnal yang terjadi ya. Ini sudah semua. Oke, sekarang nomor B-nya ya, kita disuruh mencari laba bruto dengan menggunakan FIFO periodik. Ya, bagaimana caranya? Berarti penjualan, untuk mencari rumus laba bruto, penjualan dikurangi HPP. Penjualannya adalah 5.180.000 ya, dapatnya dari sini ya. Total nilai penjualan dikurangi HPP Januari 3.850.000. Ini dapatnya dari sini. Semua total 300 unit yang terjual ya, berdasarkan beban pokoknya dari tanggal beli. Nah, setelah itu laba bruto ya. Penjualan dikurangi HPP sama dengan laba bruto. Oke. Yang C ya, kita disuruh membuat kalau asumsikan bahwa perusahaan menggunakan sistem perpetual, siapkan ayat jurnal yang dibutuhkan. Kalau kita mempergunakan sistem perpetual ya, kita kalau kalian ingat kan kita membuat book inventories ya. Ini Ibu ada buat tapi Ibu bikinnya dipersingkat ya. Oke. Nah, ini misalnya kalau untuk jurnal FIFO untuk sistem persediaan perpetual ya, kalian ingat kalau perpetual itu ada mutasi persediaan ya. Jadi pada saat terjadinya penjualan itu adalah ada dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah piutang dagang atau cash, kreditnya penjualan itu sebesar harga jual. Nah,
Jurnal yang kedua adalah beban pokok penjualan, kreditnya persediaan. Oke, kita lihat ya. Tapi nah di sini kita lihat ya, tanggal 4 Januari, kalau tanggal 1 Januari tadi tidak ada jurnal, itu ada beginning inventory saja ya. Jadi tidak perlu di jurnal, ada saldo awal. Nah, pada tanggal 4 Januari berarti terjadi penjualan sebesar 80 unit dikali 16.000 unit harga jualnya. Berarti 80 unit dikali 16.000 unit sama dengan 1.280.000. Piutang dagang kreditnya penjualan. Oke, sekarang untuk mencatat nilai persediaan yang laku terjual ya. Kalau di dalam perpetual periodik tadi mutasi persediaannya nggak kelihatan, dia dicatat hanya pembelian dan penjualan. Nanti nilai persediaannya diketahui pada saat pembuatan closing entries ya, jurnal penutup. Oke, yang kedua untuk mencatat, jurnal kedua adalah mencatat beban nilai persediaan yang terjual ya. Berarti debitnya adalah HPP, beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan ya. Ini sebesar 960.000 ya. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari 80 dikalikan dengan harga apa nih? Harga yang masuk pertama kali ke gudang, yaitu harga 12.000 ya. Berarti 80 dikali 12.000 sama dengan Rp 960.000. Oke, sekarang tanggal 11 Januari terjadi pembelian. Pembelian berarti akunnya adalah bertambah debitnya persediaan, kreditnya hutang dagang. Oke, kalau tadi dalam periodik akunnya adalah pembelian, kreditnya hutang dagang. Ini dapatnya 1.950.000, dapatnya dari unit yang dibeli dikalikan harga per unit. Oke, sekarang tanggal 13 Januari yaitu debitnya piutang dagang, ada terjadi transaksi penjualan 120 unit dengan harga 17.500. Berarti piutang dagang kreditnya penjualan ya sebesar 2.100.000, yaitu unit yang terjual dikalikan dengan harga jual per unit sama dengan Rp 2.100.000. Setelah itu kita menghitung berapa nilai persediaan yang laku terjual ya. Debitnya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. Nah, harga pokok ini sebesar 1.540.000. Nah, kita lihat ya, persediaannya itu memakai harga yang mana. Oke. Nah, ini tadi di sini adalah 100 unit dikurangi 80 unit yang terjual, tinggal 20 unit ya. Berarti kita mau jualin persediaan untuk pakai unit yang mana dengan harga yang mana. Oke, maka kita memakai ya 20 unit dengan harga 12.000 karena tadi yang baru dijual adalah 80, masih ada sisa 20. 100 kurang 80 ya sama dengan 20 kasih pakai harga 12.000, berarti sudah habis ya. 80 tambah 20 100 kurang 100 0. Oke, karena kita mau jualan sebesar 120, 100-nya dari mana? 100-nya berasal dari ini dia, pembelian persediaan ya, berasal dari unit yang ini ya. 100 dikali harga yang ini 13.000 sama dengan 1.540.000. Oke. Nah, sekarang ini dia ya. Nah, tanggal 20 Januari ada lagi pembelian persediaan 160 dengan harga 14.000. Debitnya persediaan kredit hutang. Oke, sekarang tanggal 27 Januari ada penjualan 100 unit. Nah, piutang dagang dengan harga 18.000 per unit. Maka transaksinya adalah debitnya piutang, kreditnya penjualan. 100 unit dikalikan dengan harga jual per unit 18.000 sama dengan Rp 1.800.000. Oke, sekarang berapa nilai persediaan yang dijual? Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat berapa nilai persediaan yang dijual, yaitu unit dari persediaan yang berasal dari tanggal berapa dengan harga berapa. Oke, di sini tadi kan 150 ya unit persediaannya ya, dikurangi dengan 150 unit ya. Berarti 50 unit pakai harga 13.000 per unit. Harga yang berasal dari pembelian tanggal 11 Januari. Oke, baru
baru 50 ya, sedangkan yang dijual adalah 100. Berarti 50 unit lagi dari mana? 50 unit lagi berasal dari persediaan yang dibeli pada tanggal 20 Januari ya. Jadi di sini tadi sudah habis ya, 120 dikurangi 120 kurangi 20, 20, tidak ada 100. 100 dikurangi 100 dikurangi dengan ini 100 mengurangi persediaan yang di sini 150, berarti tinggal 50. Nah 50 nya di sini diambil untuk dijual pada tanggal 27 Januari. 50 kali 13.000 ditambah dengan 50 dikali dengan 14.000 ya. Persediaan berasal dari transaksi pembelian terakhir. Oke, jadi persediaan yang di sini sudah laku dijual, persediaan di sini sudah laku dijual, ya. Persediaan di sini juga sebagian sudah dijual, yaitu tadi ya 160 ya dikurangi dengan 50 tinggal 110. Berarti sisa persediaan air adalah 110 dikali 14.000 unit. Berarti sama dengan di sini jurnalnya piutang dagang kredit penjualan, HPP kredit persediaan, totalnya 1.350.000. Oke ya, ini nanti kalian bisa, kalau kalian mau bikin book inventories pakai cara yang ini boleh, tapi ini Bu Yumi singkat. Kalian mau perpanjang boleh ya, biar lebih dipahami lagi bisa ya, caranya seperti banyak ya di buku-buku ya. Nah, kalian nanti bisa dicocokkan dengan cara Bu Yumi ya. Kalian bisa pakai cara yang panjang yang ada di buku. Oke, sekarang kita disuruh mencari laba bruto FIFO perpetual. Oke, sekarang penjualan Januarinya sebesar 5.180 ya. Kita lihat ya. Berarti kita lihat total penjualannya ya. Kita hitung nilai penjualannya ya. Penjualannya kita hitung, semua kita dapatkan 5.180. HPP-nya juga kita dapatkan 3.850. Maka laba brutonya sebesar 1.330. Oke. Jadi laba bruto ya dengan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual adalah hasil akhirnya adalah sama. Oke ya. Oke, untuk soal yang kedua adalah Ibu Yuni akan membahas latihan 65 mengenai berapakah nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode LCNRV, yaitu Lower of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV. Oke, di sini di soal diketahui hanya kuantitas ya, biaya per unit dan estimasi harga penjualan, juga biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Nah, sekarang kalau kita lihat teorinya ya, apa yang dimaksud dengan metode LCNRV ya. Metode LCNRV ini adalah metode yang membandingkan antara nilai persediaan akhir berdasarkan basisnya cost dengan nilai persediaan akhir berdasarkan basisnya net realizable value atau NRV. Nah, kalian masih ingat ya, beberapa metode penilaian berbasis cost adalah yang sudah kita pelajari, FIFO, average, dan identifikasi khusus. Nah, metode penilaian persediaan tersebut hasil akhirnya dibandingkan dengan net realizable value. Nah, bagaimana cara mencari net realizable value adalah ya, kuantitas ini dikalikan dengan nilai realisasi neto per unit ya, RP per unit. Itu dapatnya dari mana ini nilai realisasi neto per unit? Dapatnya dari estimasi harga penjualan dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual ya, C min D. Oke, kalau sudah dapat nilai realisasi neto per unitnya ya, harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, maka kita kalikan dengan kuantitas, dapatlah NRV. Oke, kita ambil salah satu contoh ya. Kuantitas 1.200, Q-nya 1.200. Nah, sekarang berapakah nilai
uh, persediaan berdasarkan basis cost ya. Berarti kalau untuk mencari nilai persediaan berdasarkan basis cost adalah kuantitasnya dikalikan dengan biaya per unit. Kuantitas dikali biaya per unit. Oke, jadinya di sini 7.680 dapatnya dari 1.200 unit dikalikan dengan biaya per unit. Maka dapatnya ini Rp 7.680. Oke, sekarang NRV-nya dapatnya dari mana? NRV-nya dapatnya dari kuantitas ya dikalikan dengan nilai realisasi neto per unit. Nah, nilai realisasi neto per unit tadi sudah kita cari ya. Untuk 1.200 kuantitasnya, maka nilai realisasi neto per unitnya ya adalah harga jual 9.000 dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual ya. 9.000 dikurangi 3.200 ya dikalikan dengan 1.200. Dapatlah Rp 6.960. Oke, sekarang berapakah LCNRV-nya? Nah, sekarang kita bandingkan mana yang lebih rendah antara nilai persediaan akhir dengan menggunakan basis cost dengan basisnya NRV. Ya, kalau kita lihat mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah 7 juta dengan 7 juta dengan 6.960 adalah 6.960. Oke ya. Nah, untuk cara seterusnya sama, untuk kuantitas yang seterusnya sama ya, maka di sini ya kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan, totalnya adalah 43.130.000. Itu adalah total nilai persediaan akhir dengan menggunakan lower of cost net realizable value. Oke, untuk pembahasan soal yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung persediaan yang rusak akibat kebakaran menggunakan metode laba bruto atau gross profit. Nah, metode laba bruto atau gross profit adalah merupakan salah satu another valuation dalam menentukan nilai persediaan akhir. Ya, jadi ada 3 ya, tadi ada metode LCNRV, metode laba bruto, dan satu lagi ada metode retail atau metode harga eceran. Oke, sekarang di sini di dalam soal diketahui ya persediaan barang PT Multilevel Marketing mengalami kerusakan akibat kebakaran. Penjualan sebelum terjadi kebakaran adalah 2 miliar ya, penjualan sebelum terjadi kebakaran 2 miliar ya. Dan perusahaan menjual barang dengan tingkat laba bruto adalah 40%, yaitu 40% daripada nilai penjualan ya. Karena metodenya berdasarkan persentase daripada penjualan, metode ini ya. Perusahaan dapat dengan mudah memperkirakan bahwa beban pokok penjualannya adalah 1.200.000 ya. Ini ya. Nah, ini di soal. Setelah itu persediaan awal PT Multilevel adalah 1 miliar. Transaksi pembelian terjadi sebelum tanggal kebakaran adalah 1.600.000.000. Nah, hitunglah persediaan yang rusak akibat kebakaran menggunakan metode laba kotor. Ya, berarti kita disuruh mencari berapa nilai persediaan akhir yang rusak dengan menggunakan laba kotor. Ya, jadi metode laba bruto ini ya adalah menghitung nilai persediaan akhir ya ketika entitas bisa mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan. Nah, dari situ kita akan menghitung berapakah nilai-nilai persediaan akhir dari persediaan barang-barang tersebut ya. Oleh karena itu kita menggunakan metode laba bruto. Nah, sekarang kita disuruh mencari perhitungan nilai persediaannya ini ya. Maka pertama penjualan 2 miliar dikurangi dengan laba bruto. Nah, laba brutonya di sini belum diketahui ya, karena berdasarkan laba bruto dicari berdasarkan di sini diketahui di soal ya bahwa tingkat laba bruto adalah 40%. Maka nilai laba brutonya adalah 40% dikalikan dengan penjualan ya. Laba brutonya berdasarkan persentase dikalikan dengan penjualan. Maka didapatlah 800 juta. 40% dikalikan dengan 2 miliar. Sekarang untuk mencari HBP adalah penjualan dikurangi laba bruto sama dengan HBP.
Ya, kalian ingat ya. Nah, kenapa rumusnya kayak gini ya? Rumus ini kan berasal dari penjualan dikurangi dengan HPP. Ya, HPP-nya di sini sudah diketahui 1.200.000. Tapi untuk memastikan apakah laba brutonya benar 800.000, maka rumusnya kita balik ya. Penjualan dikurangi laba bruto. Nah, laba bruto ini yang kita cari ya. Laba bruto sama dengan 40% dikalikan dengan 2 miliar, dapatnya 800 juta. Oke, sekarang persediaan awal. Persediaan awal adalah 1 miliar, tadi di soal diketahui, ditambah pembelian purchase 1 miliar 1 miliar 600 ya, dikurangi dengan HPP ini yang sudah kita cari ya, maka nilai persediaan akhirnya adalah sebesar 1 miliar 400 juta. Oke, nah kalau kita bisa mencari juga dengan cara yang kedua ini ya. Nah, misalnya kita cara yang kedua adalah persediaan awal pada nilai berdasarkan nilai biaya. Persediaan awal berdasarkan pada nilai biaya di soal diketahui 1 miliar. Pembelian berdasarkan nilai biaya diketahui 1 miliar 600 juta. Maka barang tersedia untuk dijual, available for sale-nya adalah 2 miliar 600 juta. Oke. Setelah itu penjualan ya. Kita cari penjualan pada harga penjualan sama dengan 2 juta ya, dikurangi dengan laba bruto ya. Laba bruto yaitu 40% dikalikan dengan 1 miliar, dapatnya 800 juta. Maka nilai penjualan pada nilai biaya ya sebesar 1 miliar 200 juta. Itu 2 miliar dikurangi 800 juta ya, sama dengan 1 miliar 200 juta. Maka perkiraan nilai persediaan berdasarkan nilai biaya adalah 2 miliar 600 juta dikurangi 1 miliar 200 juta sama dengan RP 1 miliar 400 juta. Jadi nilai sama ya. Ini nilai persediaannya.